Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadho. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Offi Samsiah di konten podcast. Sebelumnya ya, sebelum aku bacain testimoni, teman-teman udah pada nanya nih kan kemarin, Kak, grup untuk Ramadan versi WA ya, itu mana linknya? Memang aku masih belum buat teman-teman. Kemarin buat satu grup, cuman udah penuh kayak gitu. Mungkin nanti ya sebelum puasa atau Ramadan Hamin 2 aku buatin. Nanti aku share juga di YouTube ya. Untuk sementara, kalau emang teman-teman mau masuk grup, ada grup Telegram, tapi itu bukan khusus Ramadan, memang grup khusus WY40H. Cara gabungnya langsung aja di ini ya, cek di description box. Di situ sudah ada linknya, tinggal klik aja. Jadi nanti langsung terhubung. Di sana ada 3 grup ya. Grup WY40H sama grup curhat. Boleh apapun, bisa curhat apapun di sana. Terus ada juga grup absen WY40H sama SYA40H. Jadi langsung aja meluncur ke grup Telegram untuk sementara ya. Testimoni hari ini datang dari Kak Umu. Nah, beliau ini kirim testimoninya ya. Pengalaman Riyadho WY40H di grup Telegram. Oke, aku bacain. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau boleh, saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya. Saya baca dari sharing teman, mulai dari jerat hutang pinjol, arisan, bank, rentenir, bahkan ada yang dibawa lari, dan itu semua tanpa sepengetahuan suami. Ketika itu saya capek, galop, tulop, dan membohongi suami saya, menyembunyikan semua dari suami saya. Maksudnya di sini tuh galop itu gali lobang, terus tulop itu tutup lobang ya teman-teman. Singkat cerita, saya global semua hutang piutang dan tanggungan arisan saya sampai total semuanya hampir 300 juta. Tepatnya di tahun 2021. Saya mulai jujur semuanya pada suami, mertua, dan orang tua. Semua sangat marah dan kecewa. Dan syok ya pastinya. Saya pun seperti stres berat. Hubungan rumah tangga saya di ujung tanduk. Semua tetangga, teman, saudara pada tahu persoalan saya dan mulai menjauhi saya, membicarakan saya. Dan yang buat sedih, hampir setiap hari bertengkar hebat sama suami. Kata-kata kasar dan sikap kasar pun keluar, tapi semuanya karena kesalahan saya sampai membuat suami saya emosi di luar batas. Padahal saya tahu suami saya bukan yang seperti itu. Saya terus minta maaf sama suami dan keluarga dan lebih memperbaiki diri dan ibadah. Seiring berjalannya waktu, suami dan keluarga mulai berunding gimana ini penyelesaiannya. Karena suami cuman ada usaha kecil dan saya ada satu anak masih usia 2 tahun. Waktu itu apa yang bisa dijual saya jual. Semua aset sampai modal usaha hingga habis nol. Sampai pada titik saya benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali. Karena udah nggak ada penghasilan dan pekerjaan. Sedangkan mereka, para owner arisan dan debt collector menekan pembayaran dengan kata-kata yang nggak enak dan mengirim somasi. Rasanya seperti jalan buntu. Saya memohon ampun sama Allah, saya mohon maaf sama suami saya. Mertua dan juga orang tua mulai memperbaiki diri dan ibadah lagi. Alhamdulillah ada orang baik yang Allah kirimkan buat nolong suami saya. Beliau ngajak suami saya untuk kerjasama dan memberi modal usaha. Bagi hasil keuntungan ya di sini. Sehingga keuntungan yang suami dapat bisa buat nyicil hutang saya. Masya Allah. Dan Allah berikan jalan lagi nih. Ini jalan kedua ya. Beberapa owner arisan yang saya ikutin arisannya itu minta dikembalikan pokok yang saya terima aja. Yang saya hitungannya itu harusnya mengembalikan 100 juta lebih, jadi mengembalikan 40 juta. Dari 20 juta jadi 14 juta. Masya Allah. Hingga akhirnya saya bertemu dengan Viti Kak Offi untuk Riyadho WY40H dan SYA40H. Sedekah subuh mulai saya dan suami amalkan ya. Mulai saya biasakan agar istiqomah, mulai memperbaiki diri lagi, memperbaiki ibadah lagi, dan saya tanamkan nih dalam hati untuk benar-benar bertaubat, stop untuk gali lobang, tutup lobang riba, dan berhutang sekecil apapun, apalagi tanpa sepengetahuan suami. Qadarullah, bulan Januari kemarin rumah saya laku, terjual, dan bisa nutup hutang-hutang saya. Masya Allah teman-teman, luar biasa rencana Allah, rezeki dan pertolongan Allah selalu ada ketika kita benar-benar lillahi ta'ala berserah kepada Allah dan memohon ampunannya.
Maaf ya, saya berbagi cerita buat teman-teman agar tetap semangat nih dalam ibadah, hanya Allah sebaik-baiknya penolong kita. Nah, itu dia testimoni dari Kak Umu. Masya Allah ya, cobaan hidupnya ini besar banget. Masalah hutang ini memang sedikit buat pusing ya. Bukan sedikit, tapi lebih banyak membuat pusing. Aduh, aku nggak bisa membayangkan gimana perasaannya waktu itu, situasinya seperti apa. Karena dulu aku juga pernah ya kelilit hutang itu cuma 10 juta, itu pun udah nggak tenang teman-teman. 10 juta bukan hutang riba, tapi hutang ke mertua. Dan mertua juga nggak pernah yang namanya nagih-nagih, cuman yang namanya hutang kan tetap aja dipikir kayak gitu. Apalagi Kak Umu ini, yang hampir kalau di total katanya beliau ini 300 juta hutangnya kayak gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah nolong di waktu yang tepat. Memang bener ya kata Kak Umu, Allah itu adalah penolong sebaik-baiknya penolong. Iya memang. Dan aku memang udah banyak banget ngerasain di saat kita itu sudah benar-benar terpuruk, kita benar-benar khawatir, benar-benar takut dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Contohnya masalah hutang ini, kita pinjam sana-sini udah nggak bisa, kita udah jual aset, kita jual semuanya yang kita punya, kita sudah ikhtiar semampunya, sepol-polnya, kayak gitu ya, yang selama kita bisa, dan masih belum bisa juga. Jadi solusi untuk bayar hutang ini, ya udah, kita back to Allah, udah. Itu adalah cara yang terbaik, jalan yang terbaik. Ya memang karena Allah yang bisa bantu kita. Yang nggak tahu caranya ya, nanti apakah langsung dibantu seketika itu atau Allah dibantunya nanti kayak gitu. Intinya kita berserah aja dulu sama Allah, kita back to Allah, kita mohon ampunan sama Allah, kita benar-benar perbaiki ibadah. Setelah itu ya udah kita serahkan sama Allah. Mau gimana lagi coba ya, kalau seandainya kita harus bayar nih hutang besok 300 juta, besok udah deadline-nya, mana ada sih ya kita cari kerjaan yang langsung menghasilkan 300 juta dalam satu hari. Kalaupun ada tuh di mana kayak gitu ya. Ya udah, cara kita satu-satunya balik lagi ke Allah, minta bantuannya Allah. Entah endingnya nanti kita bakal dimarah-marahin kayak gitu ya, dimaki-maki, dikatain kata-kata kasar sama si debt collector, ya emang itu memang kesalahan kita kayak gitu, udah terima aja. Yang penting kita udah pasrahin sama Allah. Siapa tahu itu jadi pembelajaran ya, pembelajaran di hidup kita bahwa apa-apa itu harus diperhitungkan, apa-apa bener-bener dipikirin matang-matang. Apalagi ya tentang masalah hutang ini, ribet udah urusannya kalau sama debt collector, sama riba itu ya, ngeri banget memang. Kalau ada yang bilang ngeriba buat modal usaha, jangan coba-coba. Nggak ada yang namanya orang sukses ya ngeriba. Maksudnya dia sukses ngebangun bisnis karena hutang riba. Memang sih kelihatannya sukses, tapi pasti ada aja endingnya nanti. Entah itu bangkrut, entah itu tutup tikar, entah itu rugi, entah itu ya gali lubang tutup lubang, kelihatannya aja sukses tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau emang mau bisnislah dengan sehat, bisnislah dengan organik kayak gitu, berproses, mulai dari kecil tumbuh lagi besar, mulai lagi tumbuh lagi terus bertumbuh. Insya Allah itu yang bakalan long last kayak gitu teman-teman, bisnis yang bakal panjang jalannya, prosesnya juga panjang, tapi hasilnya juga awet, insya Allah berkah juga. Dan kalaupun memang teman-teman itu berhutang karena kebutuhan ya, benar-benar mendesak kebutuhan rumah tangga, coba bicarakan sama suami. Siapa tahu suami juga punya solusi kayak gitu. Jangan ambil keputusan sendiri. Ya udah deh, gak usah ngomong sama suami, nanti aku ngutang aja dulu. Jangan ditanggung sendiri, jangan dibawa sendiri permasalahannya. Ya. Karena taruhannya itu adalah rumah tangga kita, teman-teman. Nah, itu testimoni dari Kak Umu. Cukup satu dulu ya testimoninya, karena ini agak panjang. Intinya, apapun permasalahan teman-teman, kalau udah ngerasa mentok,
nggak bisa ngapa-ngapain, udah ke sana mentok, ke kiri mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok, back to Allah. Caranya dengan apa? Banyak caranya, dengan riyadoh, WY40H, SY40H, memperbaiki sholat, ya, sholawatan yang banyak, berserah diri sama Allah, pasrah sama Allah, bergantung sama Allah. Insya Allah nanti ada jalannya, percaya aja. Allah nggak bakalan diem sama hambanya yang selalu meminta, hambanya yang selalu memohon, hambanya selalu berharap. Cukup itu aja dulu testimoni kali ini. Besok kita ketemu lagi. Aku mau cerita nih keajaiban dari salah satu amalan, ya. Ini dari ibu aku. Nanti aku ceritain amalannya tuh apa, terus hasilnya tuh seperti apa. Ini benar-benar buat aku speechless. Benar-benar ngerasa, ya Allah, ternyata tuh Allah baik banget ya, Masya Allah, kayak gitu. Nanti aku ceritain spesial di video berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat riadohnya.